Ya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji material Undang-Undang Pilkada yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Berdasarkan putusan MK, syarat pengusulan paslon pilkada oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi menggunakan ketentuan ambang batas kursi DPRD 20% atau suara sah 25%. Apa implikasi dari putusan ini? Kita akan mengulasnya bersama dengan Dewan Pembina Perludem atau pengamat pemilu juga, Titi Anggraini, serta pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Mbak Titi, Mbak Bivitri, selamat sore, salam sehat. Selamat sore Mas Indra, Mbak Bivitri. Oke, saya ke Mbak Titi terlebih dahulu karena saya agak lumayan terkejut ketika membaca pernyataan dari Mbak Titi begitu yang menyatakan bahwa putusan MK 60, ya ini kan putusan 60 kan, putusan 60 2024 ini harus berlaku untuk pilkada tahun ini 2024. Apa dasarnya, Mbak Titi? Ya, pertama di dalam putusan ini, jadi putusan MK itu final dan mengikat atau erga omnes ya, dan juga erga omnes begitu dia serta-merta berlaku. Di dalam putusan nomor 60 tahun 2024 yang dibacakan tadi pagi menjelang siang, tidak ada sama sekali di dalam amar disebutkan penundaan pemberlakuan putusan. Lagi-lagi putusan MK itu serta-merta berlaku begitu ya, erga omnes. Nah, kalau MK ingin menunda pemberlakuan putusannya, MK biasanya menyampaikan atau membunyikan secara eksplisit. Contohnya saja di dalam permohonan Perludem pada perkara nomor 116 tahun 2023 tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Mahkamah Konstitusi menyatakan rekonstruksi ambang batas parlemen diberlakukan untuk pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya. Sedangkan untuk 2024 tetap dengan ambang batas parlemen 4% sebagaimana dalam norma pasal yang diujikan oleh Perludem. Sementara dalam pasal ini amar putusan MK sangat terang benderang menyatakan bahwa pasal 40 ayat 1 terkait dengan persyaratan pengusungan atau pencalonan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik itu direkonstruksi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada frasa lain atau kemudian bunyi-bunyian lain yang menyatakan bahwa keberlakuan putusan ini untuk setelah 2024. Nah, Baik, lalu kemudian Mbak kita Titi, bisa bandingkan. sedikit, sorry, Ya. saya agak mengganjal dengan penjelasan Anda tadi soal biasanya. Ini biasanya atau memang aturannya? Sebelum nanti mungkin lebih detailnya ke Mbak Bivitri ya. Tapi begini, tadi disebutkan kalau frasa tidak disebutkan frasa berlakunya kapan, hanya merekonstruksi pasal-pasal tadi ya. Apakah itu tidak berarti sebaliknya bisa diterapkan terserah teknisnya PKPU nanti, Mbak? Oh, tidak bisa begitu. Kita ambil contoh saja ya, praktik atau kemudian, jadi kalau saya bilang biasanya itu yang selalu dipraktikkan. Jadi bukan berarti sesuatu yang bisa ditafsirkan berbeda. Contohnya saja di putusan nomor 90 tahun 2023 tentang syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden, di mana dalam putusan tersebut itu kan langsung diberlakukan di pemilu 2024 yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 90 dan juga putusan 141. Jadi kembali kepada karakter putusan MK yang bersifat serta-merta berlaku kecuali diputuskan lain atau dibunyikan lain di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi makanya saya gunakan biasanya kalau MK ingin mengecualikan pemberlakuan suatu putusan dalam praktik kepemiluan yang sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi membunyikan secara eksplisit. Contohnya tadi putusan soal ambang batas parlemen, termasuk juga putusan soal model keserentakan pemilu, yaitu putusan nomor 14 tahun 2013 yang oleh Mahkamah Konstitusi jelas eksplisit disebutkan itu berlakunya setelah pemilu 2014. Dan makanya walaupun putusannya dibacakan di awal tahun 2014, pemilu serentak itu baru dijalankan di 2019. Jadi dengan Sedikit saya tambahkan pertanyaan ke Mbak Titi begini, Mbak Titi. Sedikit saya tambahkan pertanyaan ke Mbak Titi sebelum ke Mbak Bibip ya. Bicara tadi disinggung soal putusan 90 yang tentang Pilpres lalu ya, putusan 90 2023 ya. Itu kan kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu ketika langsung diterapkan, Mbak Titi juga mengkritisi hal tersebut. Bagaimana dengan yang sekarang ini, Mbak Titi? Oh, jadi kalau kita boleh koreksi ya, saya tidak pernah mengkritisi bahwa itu langsung diterapkan dan itu bermasalah.
yang apa namanya yang kemudian menjadi catatan adalah putusan itu serta-merta berlaku, tetapi dia harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian perubahan peraturan KPU. Jadi KPU harus menindaklanjuti dengan menyesuaikan terkait dengan pengaturan yang mereka sudah buat. Kenapa kemudian putusan 90 harus diikuti oleh perubahan peraturan KPU? Karena itu menyangkut persyaratan yang sangat teknis yang harus disertai berbagai formulir. Tetapi kemudian MK kan sudah menegaskan di dalam putusan soal perselisihan hasil Pilpres. Putusan MK itu harus langsung berlaku, dilaksanakan, dan kemudian dari aspek teknis, jangan sampai kemudian aspek teknis itu Baik. menghambat dari eksekusi putusan. Ya, Jadi oke. bukan dalam kemudian jangan dibenturkan ya, Ya, yang ya. kemudian kita soroti dari praktik putusan 90, KPU itu tidak serta-merta melakukan penyesuaian teknis, tetapi melainkan misalnya dengan mengeluarkan surat edaran Baik. kepada partai untuk memedomani putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal Baik. dari sisi waktu, KPU sangat punya cukup waktu untuk melakukan penyesuaian teknis terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mereka perlu atur lebih lanjut di dalam peraturan Poinnya ada di KPU. KPU yang harus segera menyesuaikan di PKPU-nya, begitu ya. Jadi dulu pun putusan 90 itu memang bisa langsung berlaku, tapi memang KPU-nya saat itu yang kemudian dikritisi oleh Mbak Titi. Oke, saya sekarang lebih teknis ke Mbak Bivitri. Kenapa saya bertanya teknis? Karena begini Mbak Bivitri, dari pasal 40 itu yang soal persentase kursi maupun persentase suara sah, itu kan kemudian bisa berubah seperti menyesuaikan pasal 41, yaitu syarat untuk calon independen atau calon perseorangan ya, Mbak Bivitri. Ini bagaimana dasarnya kemudian secara teknis memang bisa diberlakukan seperti itu, Mbak Bivitri? Jadi kalau kita Menurut baca kajian Anda ya, pertimbangan menurut analisis Anda. Ya. ya. Jadi kalau kita baca pertimbangan hukumnya, memang yang diargumenkan dan disetujui kemudian oleh para hakim adalah untuk menyamakan perhitungan-perhitungan untuk calon independen diberlakukan untuk perhitungan parpol dan gabungan partai politik di pasal 40-nya. Ya. Jadi yang digunakan memang kerangka pikiran yang sama tentang berapa sih sebenarnya dukungan yang dibutuhkan dalam hal prosentase untuk mengajukan calon, karena mestinya memang logikanya sama. Kalau memang calon independen harus dapatnya persis memang sama 7,5% ya untuk kategori kita Jakarta kan C ya 6 juta sampai 12 juta. Maka untuk yang diajukan oleh partai-partai politik atau partai politik sendirian itu juga mestinya 7,5% minimal. Jadi memang sama persis. Dan ini pertimbangan ini misalnya kalau di mungkin di tahun-tahun sebelumnya dalam pilkada, aturan ini kan juga sebenarnya apakah memang berpotensi ada ketidakadilan saat dibentuknya peraturan ini pun bicara Undang-Undang 10 2016 ya Mbak Bivitri, antara pasal 40 dan pasal 41 ini apakah sebenarnya sudah sejak lama memang diketahui ada ketidakadilan tanda kutip perlakuan untuk calon maju dalam pilkada misalnya Mbak Bivitri? Iya, jadi memang ini model yang kita bisa sebut state capture atau kita bisa sebut juga cara untuk mengamankan, cara untuk membuat orang lain sulit untuk ikut berkompetisi dengan dihalangi oleh pasal dalam undang-undang. Harus diingat kan yang bikin undang-undang itu adalah partai-partai politik yang ada di DPR dan juga presiden yang tentu saja didukung oleh partai politik. Jadi memang partai politik besar menghalangi orang-orang untuk ikut berkompetisi. Ini serupa modelnya dengan ambang batas pencalonan presiden. Jadi kalau kita lihat nih 2016 itu memang dibuat lebih tinggi. 2015 juga ada ambang batas itu, tapi lebih rendah sedikit dibandingkan dengan yang tahun 2016 ketika diubah. Nah, jadi memang ini sudah lama jadi persoalan. Bahkan kan kita, Mbak Titi dan kawan-kawan yang sedang mengajukan juga ke Mahkamah Konstitusi, mempersoalkan yang namanya ambang batas pencalonan mestinya tidak ada sama sekali. Idealnya begitu. Ya, dan tidak hanya di pencalonan presiden, tapi juga di pilkada. Karena justru itulah yang akan membuat partai-partai politik seperti yang kita alami sekarang ini, paling tidak saya warga Jakarta ya, jadi saya merasakan betul, kita cuma bisa nonton di pinggiran, yang bernegosiasi adalah partai-partai politik yang punya kursi. Nah ini yang sedang diupayakan untuk diubah, dan jadi menurut saya putusan 60 ini bagus sekali untuk jalan sampai dengan argumen soal tidak perlu adanya
pembatasan tertentu itu betul-betul diakui atau diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi. Ini dan kategori nanti harus putusan yang dibuat progresif berarti ya dari Hakim Konstitusi? Iya, ini harus kita apresiasi ya, apalagi kita sudah melihat kecenderungannya banyak sekali kotak kosong dan kotak kosong atau calon boneka ya. Dan itu dimungkinkan karena ada ketentuan yang tinggi sekali. Itu kan tadinya kan 20% kursi atau 25% akumulasi suara sah. sah, Nah, sekarang diturunkan sesuai proporsi jumlah penduduk provinsi atau kabupaten itu, dan itulah yang lebih ideal paling tidak untuk saat ini. Gitu, Mas. Secara historical pasal 40, pasal 41 atau pasal 40 ini itu pernah diuji materi sebelumnya tidak, Mbak Bivitri? Sepanjang yang bisa saya cek sih barusan itu memang belum ada ya, dan saya kira ini suatu cara yang bagus. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, jadi tataran teknisnya nanti kan tentu saja di PKPU. Bagaimana kalau misalnya nih, saya berandai-andai dulu nih, kemudian dengan segala macam alasan atau argumen atau kondisi yang kemudian PKPU-nya tidak sesuai dengan, bukan tidak sesuai, tapi misalnya diterapkan di 2029, itu bagaimana, Mbak? Apakah ada konsekuensi hukum dalam hal ini? Ya, saya berharap KPU tidak mengambil langkah-langkah ekstrim seperti itu ya, karena sudah banyak hal yang menjadi catatan dari penyelenggaraan pilkada kita. Mestinya KPU konsisten saja untuk berkonstitusi, bahkan kalau kita rujuk kembali kepada putusan sengketa hasil Pilpres, MK kan sudah menegaskan bahwa yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan. Dan oleh karena itu langkah-langkah untuk melaksanakan bahkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres, MK itu bisa memahami ketika misalnya KPU terlebih dahulu melakukan penerimaan pendaftaran Prabowo Gibran pada waktu itu sambil menunggu proses pengesahan peraturan KPU. Dengan konstruksi yang sama, meskipun kita ingin KPU lebih gesit, ini sudah terang benderang. Karena Mahkamah Konstitusi itu sudah menegaskan apa yang menjadi persyaratan. Yang perlu dilakukan oleh KPU adalah mengubah peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 sehingga berbagai instrumen teknis mulai dari lampiran formulir-formulir yang dibutuhkan untuk mengajukan pasangan calon itu bisa disesuaikan. Sebagai ilustrasi nih Mas Indra ya, putusan soal usia putusan 90 tahun 2023 di Pilpres itu kan dikeluarkan hanya 3 hari sebelum pendaftaran calon. Putusan dibacakan tanggal 16, pendaftaran calon tanggal 19. Ini putusan dibacakan sangat jauh. Yaitu tanggal 20 Agustus sementara pencalonan tanggal 27 sampai 29. Tapi paling penting adalah dia tidak bicara orang per orang. Dia bicara soal kepentingan partai-partai politik yang akan mendapatkan insentif bukan hanya 1-2 partai, tetapi partai-partai sepanjang tadi ya ada sebaran jumlah penduduk dalam DPT. Jadi rujukannya itu adalah DPT pemilu terakhir. Kalau DPT pemilu terakhirnya sesuai dengan klasifikasi jumlah, maka persyaratan perolehan suara itu adalah perolehan suara sah dari pemilu DPRD yang terakhir, artinya pemilu DPRD 14 Februari 2024. Jadi saya sih di tengah misalnya proses berbenah diri KPU ini tidak membutuhkan tafsir-tafsir yang terlalu rumit karena sudah terang benderang KPU sudah terbiasa menindaklanjuti berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dan saya ingin tadi menambahkan kenapa ini untuk 2024 Mas Indra, karena di dalam dissenting opinion yang disampaikan oleh Profesor Guntur Hamzah, kalau Profesor Guntur Hamzah justru ingin meminta ini tidak dilaksanakan di 2024. Karena kenapa dia bilang? Karena dia mengutip Purcell Principle ya di dalam salah satu perselisihan di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dengan demikian dalam penalaran yang wajar, maka Prof. Guntur ini berbeda dengan putusan yang dikonstruksikan oleh mayoritas hakim. Jadi dengan demikian sudah sangat terang benderang putusan ini untuk 2024 gitu. Baik, Mbak Titi, jadi tidak ada alasan lagi bagi KPU harusnya untuk memfollow up dalam PKPU tentang putusan 60 ini begitu ya, karena sudah ada contoh-contohnya tadi, bahkan 3 hari putusan dibacakan saja sudah bisa untuk konteks Pilpres ya. Harusnya sekarang juga
bisa dilakukan oleh KPU, tidak ada alasan lagi. Mbak Bivitri tadi menyinggung soal harapan dari implikasi tentang putusan 60 ini bisa berdampak pada tercegahnya, tanda kutip begitu ya, tercegahnya fenomena kotak kosong yang diduga atau diprediksi pada pilkada serentak tahun ini akan bisa banyak di berbagai daerah bahkan. Dan digambarkan oleh para aktivis pro demokrasi mengatakan putusan 60 ini adalah kemenangan demokrasi. Kira-kira ini bisa akan terwujud tidak? Fenomena kotak kosong yang disebut akan meningkat drastis pada pilkada tahun ini akan bisa tercegah, Mbak Bivitri? Ya, kalau datanya kan memang dia naik terus ya fenomena kotak kosong ini, dan kecenderungannya kalau yang kita dengar ya paling tidak kan ini sudah mulai negosiasi sama halnya dengan yang terjadi di Jakarta, di Tangerang Selatan dan lain sebagainya, kelihatannya akan banyak sekali. Nah, begitu ini dibuka kerannya, maka ini menurut saya akan sangat bagus karena pilkada akan ramai. Pilkada yang ramai itu bagus loh, karena itu artinya kompetisinya akan makin baik. Kita warga yang akan mencoblos punya lebih banyak pilihan, jadi kita nggak disodorkan menu yang terbatas begitu ya. Dan yang perlu yang menarik juga Mas Indra ya, putusan 60 ini juga menyatakan inkonstitusional ayat 3 dari pasal 40 itu, yang pada intinya membatasi bahwa akumulasi suara yang dihitung itu hanya suara-suara yang didapat oleh partai politik yang dapat kursi. Karena kan sebenarnya ada juga partai politik yang dapat suara, tapi dia terlalu kecil begitulah ya. Nah, dengan dihilangkannya ayat 3, kemudian juga banyak yang bisa mengajukan calon. Dan bahkan kalau misalnya konteksnya Jakarta ya, bisa saja koalisi yang sekarang sudah terbentuk, dan bagi saya ini sah-sah saja, namanya juga kan pendaftarannya sebenarnya belum dibuka, ini baru ancang-ancang begitu ya. Maka bisa aja pecah lagi, misalnya Kims plus dan itu bisa pecah lagi, atau misalnya satu partai yang ditinggal oleh yang lain, PDI Perjuangan maju lagi sendiri misalnya karena dia cukup ya, kan batas minimumnya untuk Jakarta 7,5%. Nah, dia dapat berapa? 14%. Ini konteks Jakarta ya? Untuk Jakarta. Tapi saya juga Jakarta. Ini juga terjadi di banyak provinsi dan kabupaten, dan ini akan membuat warga makin punya banyak pilihan. Seperti biasa kalau kompetisi yang ikut banyak, jadinya nanti akan tersaringlah calon terbaik. Jadi kita tidak terpaksa memilih seperti yang tadinya saya sangat khawatir sebagai warga Jakarta, Mas Indra. Oke, tapi ini kan kembali bolanya nanti di partai-partai politik juga nih Mbak Bivitri. Apakah tanda kutip karena dugaan-dugaan sebagian pengamat politik ini sebenarnya ya mengatakan tergantung partai politiknya, berani nggak masalahnya gitu? Bagaimana Mbak Bivitri? Mendorong agar apa aturan yang sudah di putusan 60 ini sudah ditetapkan, harusnya ini menjadi insentif bagi partai politik untuk kemudian bisa rame-rame mengajukan calonnya. Ya, betul bahwa sampai sekarang tetap masih tergantung pada partai politik karena yang calon independen juga pendaftarannya sudah ditutup, bahkan sudah diumumkan ya siapa yang sudah memenuhi syarat gitu. Nah, jadi saya kira yang penting kerangka hukumnya dibongkar dulu. Nah, jadi tinggal ditindaklanjuti oleh kelompok-kelompok pro demokrasi, oleh media yang tentu pro pada pemilihan umum yang lebih baik, pemilihan pilkada yang lebih baik. Kita dorong, yang penting ruangnya sudah terbuka, dan saya kira masih ada kesempatan karena waktunya juga cukup, dan kita yang justru harus meramaikan diskusi ini supaya kedepannya pilkada kita lebih baik. Oke, Mbak Bivitri terima kasih atas waktunya di Metro hari ini. Saya akan lanjut lagi nanti sama Mbak Titi ya di segmen selanjutnya. Kita akan berbicara juga bagaimana kelanjutan dari putusan 60 ini, dan sebenarnya ada juga soal putusan 70 tentang usia. Kita akan simak ya dan ulas Mbak Titi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.